Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen desain. Setelah UTS kita masih masuk ke perancangan bisnis plan. Ini udah yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aspek produksi dalam sebuah bisnis plan. Oke, kita langsung saja. Pendahuluan. Saat melakukan sebuah aktivitas bisnis, maka kita akan menjalankan sebuah proses dari ke menjadi. Dari sebuah barang A, dari sebuah bahan-bahan A menjadi sebuah produk B, misalnya gitu. Pada tahapan inilah sebuah bisnis ditantang untuk dapat menghasilkan sebuah barang atau produk, baik barang maupun jasa, untuk kemudian dijual kepada konsumen sesuai target pasar. Jadi apapun produk yang kalian hasilkan, mau barang, mau jasa, itu tetap ada sebuah aktivitas dari proses produksinya. Jika di sistem pemasaran kita berhadapan dengan pembeli, maka di sistem produksi atau operasi kita akan berhadapan dengan bahan, alat, sistem operasi, dan tenaga kerja. Jadi kira-kira kayak gitu. Selanjutnya, aspek produksi adalah salah satu aspek bisnis yang menjelaskan proses produksi, termasuk teknis, secara teknisnya atau operasionalnya, dan teknologi yang digunakan sampai produk atau jasa tersebut diterima oleh konsumen. Jadi intinya kita akan belajar tentang aspek produksi. Jadi ya menjelaskan tentang tahapan-tahapannya aja dari A sampai Z, dari mulai produksi, awal kita merencanakan untuk produksi sampai ada barang jadi, barang bisa diterima oleh konsumen. Ada 8 poin yang akan dijelaskan di aspek produksi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 poin yang akan digunakan dalam aspek produksi. Biasanya dia poin-poinnya beda. Di sini saya akan menjelaskan 8 poin. Yang pertama adalah produk itu sendiri, yang kedua adalah proses produksi, yang ketiga adalah kapasitas produksi, keempat adalah tanah dan bangunan, kelima adalah pemasangan sarana penunjang, keenam adalah mesin dan peralatan, ketujuh bahan baku dan bahan pembantu, dan yang kedelapan adalah biaya umum usaha. Jadi kira-kira pada pertemuan kali ini kita akan belajar 8 aspek ini. Kayak gitu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah produk. Untuk produk mungkin kita sudah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya ya, secara definisi produk, detail produknya. Sini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan dalam perancangan bisnis plan dalam aspek tadi ya. Untuk produknya sendiri, nanti yang pertama, jadi dalam aspek, sebentar kita back dulu sebentar ya. Nah, aspek produksi juga tetap dimasukkan lagi si produknya. Jadi tetap ini untuk apa ya, menjelaskan lagi gitu dari awal produknya itu seperti apa, dan yang terakhir adalah tahapan-tahapannya kayak gitu. Makanya di aspek produksi sini dijelaskan lagi produknya kayak gitu. Untuk definisi dan detailnya mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan langsung ke apa sih yang harus dimasukkan gitu, aspek produksi dalam hal produk ini, apa sih yang harus dimasukkan di dalam bisnis plan kamu nanti gitu. Yang pertama adalah pastikan kamu jenis produknya itu apa. Apakah produk dalam bentuk barang, apakah produk dalam bentuk jasa. Nanti dituliskan produk, misalkan produknya adalah produk barang, misalkan adalah gorengan, misalnya goreng tahu isi, misalnya goreng tahu isi gitu. Ini jenis produknya, misalkan dalam bentuk barang berarti tahu isi. Detail produk. Nah, untuk sebuah detail produk itu di dalamnya mencakup desain produk. Desain produk itu adalah rancangan desain awal kalian ya, dalam bentuk ya rancangan dalam bentuk 2 dimensi gitu, dalam bentuk cetak juga bisa. Jadi nanti kalian dijelaskan kira-kira bentuknya kayak gini. Misalnya kalau kalian membuat sebuah produk baru kan ada blueprintnya gitu. Dijelaskan juga rancangannya seperti itu di sini. Yang kedua adalah spesifikasi produk. Nah,
Setelah ada rancangannya, jelaskan juga detailnya, bentuknya seperti apa, ukurannya berapa kali berapa, warnanya warna apa, dan fungsi produknya, fungsi produk dari yaitu produk yang kamu buat itu fungsinya buat apa. Dan yang terakhir adalah bahan baku produk. Nanti dijelaskan produk ini terdiri dari bahan bakunya apa. Kalau misalkan untuk tas, kainnya kain apa saja. Selain itu dibutuhkan juga kayak resletingnya gitu, kayak kaitannya juga gitu. Misalnya kayak gitu. Ini untuk deskripsi si produk. Misalkan kalau untuk produknya kayak tadi tahu isi gitu. Desain produknya mungkin karena bentuknya lebih sederhana, desainnya juga bisa lebih sederhana ya gitu. Selanjutnya adalah spesifikasi produk, misalnya bentuk tahu isinya kayak gimana. Misalkan bentuknya adalah segitiga, ukurannya kira-kira 5 cm gitu dikali 5 cm dikali 3 cm. Misalkan warnanya, misal produknya apa, misalnya kamu warnanya kalau tadi tahu isi misalnya kuning kecoklatan gitu. Fungsinya ya untuk makanan gitu, ini untuk detail. Kalau misalkan tadi makanan, kalau produknya yang lain bisa dijelaskan juga fungsinya. Bahan bakunya misalkan terdiri dari tepung terigu, terus apa, tahu, terus perasa atau bumbu-bumbu yang lainnya kayak gitu misalkan. Ini untuk yang si produk tadi. Selanjutnya kita masuk ke ini masih ada produk itu, ini yang bab bersama, ini yang ke selanjutnya. Nah, kalau tadi adalah fungsi gitu, kalau yang sekarang adalah ke nilai atau manfaatnya. Nanti kalian bisa jelaskan manfaat produk ini. Manfaatnya itu bisa menggunakan 5 aspek ini. Manfaat inti, misalkan core benefitnya, inti utama kamu menciptakan produk biasanya ada manfaat intinya. Itu. Manfaat inti adalah manfaat yang diberikan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan utama konsumen. Misalnya kebutuhan berbicara jarak jauh. Secara garis besar gitu kalau manfaat inti, misalnya kebutuhan bicara jarak jauh. Selanjutnya adalah manfaat dasar. Manfaat dasar adalah manfaat yang diberikan untuk memecahkan masalah kebutuhan utama. Misalnya untuk memecahkan kebutuhan berbicara jarak jauh berarti kita menciptakan sebuah telepon. Berarti manfaat dasarnya adalah sebagai telepon. Manfaat yang diharapkan. Manfaat yang diharapkan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar. Misalkan telepon yang dapat dibawa-bawa atau handphone. Misalnya kayak gitu. Selanjutnya lebih detail lagi. Manfaat di atas harapan. Manfaat yang dapat diberikan lebih dari yang diharapkan oleh konsumen. Misalkan HP yang dapat digunakan untuk SMS. Misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah manfaat potensial. Ini lebih dalam lagi gitu. Jadi manfaat potensial ini adalah semua manfaat yang mungkin dapat diberikan lebih dari sekedar augmented benefit. Misalnya HP yang dapat digunakan sebagai lampu senter, kamera, video recorder, video calling, fax, internet dan sebagainya gitu. Jadi lebih detail lagi. Ini penting untuk kalian buat nanti ya. Jadi lebih detail, lebih bagus. Jadi kalian bisa lebih mengetahui spesifikasi tentang produk yang kalian buat. Makanya lebih bagus kalau kalian juga bisa mengetahui manfaat-manfaat atau nilai dari produk yang kalian ciptakan ini. Selanjutnya masuk ke proses produksi. Proses produksi ini, jadi di dalam proses produksi ini, dia itu menjelaskan tahapan-tahapan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau output yang dimaksud. Proses produksi bisa dijelaskan secara deskriptif atau dijelaskan secara diagram alur. Jadi ya proses produksi itu ya prosesnya dari A sampai Z, dari kalian mendapatkan bahan baku, mengolah bahan baku, mulai produksi sampai ke finishing, itu masuknya ke dalam proses produksi. Proses produksi itu bisa dijelaskan secara deskriptif, misalnya proses produksi yang satu misalkan dalam pembuatan tahu isi, misalkan proses produksinya yang satu adalah memotong-motong, membersihkan tahu gitu. Yang kedua memotong tahu, yang ketiga menyiapkan adonan tepungnya, misalkan yang keempat menyiapkan adonan isi dari tahu tersebut. Yang kelima adalah memasukkan isi tahu ke dalam tahu gitu. Yang keenam misalkan memasukkan tahu yang ada isinya ke dalam tepung terigu. Yang ketujuh adalah digoreng.
Yang ke-8 adalah ditiriskan, yang 9 siap disajikan. Misalnya itu proses produksi untuk membuat tahu isi. Nah, kayak gitu kira-kira. Berdasarkan caranya, proses produksi digolongkan dalam 4 macam. Jadi proses produksi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah proses produksi pendek. Proses produksi pendek ini adalah proses produksi yang proses jangka waktu pelaksanaannya itu jauh lebih pendek. Kayak tadi contohnya dalam bikin gorengan, bikin tahu isi, itu masuk dalam proses produksi pendek. Sedangkan proses produksi panjang, jadi yang membutuhkan proses produksi yang membutuhkan waktu lebih panjang dari mulai pertama dilakukan proses tersebut sampai selesai gitu. Misalnya proses produksi yang panjang misalnya kalau bertani misalkan menanam padi gitu, itu proses produksinya kan panjang dari A sampai Z-nya butuh waktu kayak gitu contohnya. Dan yang ketiga adalah proses terus-menerus atau continue. Nah, kalau proses terus-menerus ini ya proses produksi yang terus saja dilakukan gitu. Ini beres, lanjutkan lagi proses selanjutnya, terus saja berulang-ulang, jadi terus-menerus continue. Contohnya ini untuk proses-proses produksi untuk yang skala besar, misalkan untuk garmen, untuk pabrik garmen, misalkan dia terus-menerus continue gitu. Dan yang terakhir adalah proses produksi berselingan atau intermittent. Nah, untuk proses produksi yang berselingan ini adalah proses produksi yang yaitu selang-seling ya prosesnya, nggak terus-menerus. Misalnya kalau yang proses ini, yang C itu dia terus-menerus dari A beres, lanjut ke B beres, lanjut ke C beres, lanjut ke D, terus aja gitu, prosesnya itu jelas gitu. Nah, kalau yang berselingan itu, dia itu biasanya nggak semua dilakukan di tempat tersebut gitu. Misalnya jadi di tempat itu cuma ada satu proses saja, proses yang kedua, ketiga, keempat di tempat yang lain. Nanti proses yang kelima digabungin lagi di tempat tersebut gitu. Misalnya ini untuk di pabrik-pabrik mobil, misalkan untuk perakitan mobil. Nah, biasanya kan barang-barangnya itu nggak di satu tempat tuh. Misal bikin pintu di pabrik yang lain, bikin lampu di pabrik yang lain, bikin mesin juga misalnya di pabrik yang lain gitu. Di beda-beda nanti disatukan gitu. Itu contoh dari proses produksi berselingan atau intermittent. Itu untuk proses produksi. Nanti kalau kalian sudah ada produknya, kalian juga harus jelaskan proses produksinya. Nah, proses produksi yang ini yang 4 ini itu disesuaikan dengan produk Anda. Jadi kalian gak usah memaksakan menggunakan proses produksi yang panjang. Misalkan kalau memang kalian produksinya hanya membuat kuliner yang ya produksinya 5 menit juga bisa selesai gitu, berarti kalian gak usah pakai proses produksi yang panjang kayak gitu. Jadi untuk proses produksi ini disesuaikan kembali dengan produk atau jasa Anda kayak gitu. Nah, ini adalah contoh proses produksi dalam bentuk alur. Ini adalah contoh produksi dalam pembuatan makanan ikan kaleng misalkan kayak gitu. Kayak sarden. Jadi yang pertama adalah karyawan yang masuk ke ruang produksi telah menerapkan GMP gitu. Jadi yang selanjutnya adalah proses penerimaan ikan dan pencairan atau pelelehan ikan apabila ikan dalam kondisi beku gitu. Selanjutnya ikannya diterima. Selanjutnya adalah proses pensortiran ikan dan pencucian ikan. Ini disortir berdasarkan ukurannya dan berdasarkan kualitas gitu dan dicuci. Yang selanjutnya adalah pemasakan. Jadi kalau udah ada ikan-ikan selanjutnya dimasak dulu. Selanjutnya adalah penggilingan dan pengisian. Misalkan ikannya digiling terus diisi gitu. Yang terakhir pengisian medium gitu. Lalu proses penutupan kaleng, proses pencucian kaleng, retorting, dan yang terakhir penyimpanan dan pendistribusian produk. Ini untuk proses produksinya. Ini contoh ya dalam bentuk alur. Untuk lebih mudah dimengerti, memang proses produksi lebih mudah dimengerti dalam bentuk alur seperti ini ya, disertai dengan gambar dan penjelasan di bawahnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam unit per satuan waktu, misal 1000 unit per bulan. Nah, kapasitas produksi ini dia dipengaruhi oleh
Yang pertama adalah jumlah dan kualitas mesin dan peralatan. Kalau jumlahnya banyak dan mesinnya juga dalam kondisi yang bagus, bisa lebih banyak kapasitas produksinya. Begitu pula dengan sebaliknya. Kalau mesinnya sedikit dan kualitas mesinnya udah agak buruk gitu, proses produksinya bisa lebih lama, kapasitas produksinya juga bisa berkurang. Selanjutnya adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Ini juga termasuk ya. Biasanya di dalam sebuah usaha itu kan dia ada yang berbasicnya itu dia menggunakan mesin dan peralatan, ada basis produksinya menggunakan tenaga manusia gitu, sumber daya manusia. Kalau yang memanfaatkan sumber daya manusia berarti jumlah dan kualitas SDM-nya juga mempengaruhi terhadap kapasitas produksi kayak gitu. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku. Ini juga sebenarnya mempengaruhi. Kalau bahan bakunya lagi susah, yang biasanya produksinya bisa 1000 unit per bulan, jadi berkurang, bisa berkurang, misalkan menjadi 500 unit per bulan, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah modal kerja. Ini adalah modal untuk operasional, modal yang dibutuhkan kita ketika akan kita memproduksi ini. Kalau modalnya berkurang, berarti kapasitas produksinya juga harus dikurangi gitu, dan akan otomatis berkurang kayak gitu. Ini untuk kapasitas produksi. Nanti kalian ketika dihadapkan dalam kapasitas produksi, kalian dapat melakukan perhitungan berdasarkan berdasarkan keempat hal ini ya gitu. Misalkan kapasitas produksi dalam membuat tahu isi gitu. Nah, untuk kapasitas produksi itu nanti kalian harus disamakan apakah mau per hari, apakah mau per bulan gitu ya. Ini di aspek-aspek yang akan kita jelaskan di sini nanti kalian samakan mau per hari, per minggu atau per bulan atau misalkan per tahun gitu. Misalkan di sini akan dijelaskan per hari gitu saja untuk contoh yang tahu isi. Misalkan kapasitas produksi tahu isi per hari itu untuk satu orang yang membuat itu biasanya satu orang dalam 5 menit bisa memasak dari A sampai Z-nya itu sampai selesai itu dalam 15 menit lah. Misalkan dalam 15 menit dia bisa memasak 20 tahu isi gitu dalam 15 menit itu untuk satu orang. Berarti kalau kita misalkan punya pegawai 10 orang gitu, itu tinggal dikali 10 aja gitu. Misalnya 20 tadi ya, 20 ya dikali 10 berarti 200. Nah, berarti per 15 menit itu bisa bikin 500 unit gitu, 500 tahu isi dalam 15 menit gitu. Sedangkan dalam 1 jam berarti tinggal dikali 4, 500 dikali 4 berarti 2000. Nah, dalam 1 jam menggunakan 10 orang dalam produksi tahu isi itu bisa menghasilkan sekitar 2000 tahu isi itu per jamnya, yang bikinnya 10 orang kayak gitu. Itulah kapasitas produksi. Nanti tinggal dikalikan aja kali 30 bila sebulan misalkan kayak gitu. Atau kalau sebulan kan misalnya ada istirahat, ada liburnya misalnya dikali 25 gitu. Tadi 2000 dikali 25 itu per bulannya berapa? Per tahunnya dikalikan saja seperti itu kali 12 gitu. Itu untuk kapasitas produksi. Selanjutnya adalah tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan sangat penting untuk menunjang kegiatan usaha. Dalam perencanaan bisnis plan, hal-hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, sebutkan lokasi tempat usaha, luas tempat usaha, beserta fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam membangun usaha tersebut. Jadi yang pertama dijelaskan dulu lokasinya itu di mana secara detail untuk usaha Anda itu. Luasnya, luas tempatnya itu segimana sih luasnya gitu. Dan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan apa aja dalam membangun usaha tersebut. Biasanya untuk skala pabrik ya, dia kan butuh fasilitas dan perlengkapan, termasuk fasilitas untuk musola juga biasanya. Nah, itu harus disebutkan di sini, misalkan kayak gitu. Yang kedua adalah sebutkan juga harga sewa atau harga beli bangunan tersebut. Ini kalau misalkan bangunan tersebut sewa, harga sewanya berapa per tahun? Kalau harga beli, kalian berapa harga yang dikeluarkan untuk membeli tanah atau bangunan tersebut gitu. Ini adalah data-data yang kita perlukan dan kita tuliskan. Di sini tuliskan dulu nggak apa-apa. Nanti kita akan
menjumlahkannya dalam perhitungan aspek keuangan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk tanah dan bangunan mungkin jelas sampai sini saja ya. Ya, intinya sebutkan saja detail-detail tentang tanah dan bangunan tempat kalian akan memulai usaha. Yang kelima adalah pemasangan sarana penunjang. Nah, kalau sebelumnya kalian udah dapat tanah dan bangunan buat mulai usaha gitu ya, buat mulai produksi, selanjutnya kalian harus menentukan sarana penunjang yang dibutuhkan dalam memulai usaha Anda tersebut gitu. Kalau misalkan di tanah dan bangunan tersebut belum ada sarana dan penunjang tersebut, kalian akan melakukan pemasangan sarana penunjang tersebut gitu. Dalam pemasangan juga nanti dituliskan berapa besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan sarana penunjang tersebut. Contoh dari pemasangan sarana penunjang adalah yang pertama instalasi listrik. Misalkan kalian tadi bikin bangunannya dari nol gitu, setelah selesai dibangun, selanjutnya adalah melakukan instalasi listrik kayak gitu. Yang kedua adalah instalasi air atau PDAM. Yang ketiga, instalasi telepon. Dan yang keempat adalah instalasi internet. Itu adalah sarana penunjang standar gitu yang biasanya ada dalam sebuah bisnis, gitu. Kalau misalkan kalian bisnisnya agak berbeda, mungkin kalian juga membutuhkan sarana penunjang yang lain gitu. Misalkan kalian karena bisnisnya itu menghasilkan sebuah sampah polusi gitu, sampah gitu ya, sampah usaha gitu. Jadi di sana juga kalian menciptakan juga sarana penunjangnya adalah bangunan khusus yang digunakan untuk mengini sampah tersebut gitu. Bisa mengolah sampah tersebut, berarti itu juga misalnya masuk ke sarana penunjang. Misalkan pengolahan sampah gitu harus ada tempat baru, ini juga berarti itu sarana penunjang, karena kalau enggak nanti sampahnya bakal banyak kayak gitu. Misalkan untuk sarana penunjang. Selanjutnya adalah mesin dan peralatan. Nah, ini masuk lebih detail ke mesin-mesin dan peralatan yang dibutuhkan dalam usaha Anda, baik produk dan jasa. Mesin dan peralatan sangat dibutuhkan dalam membuat usaha. Dalam perancangan bisnis plan, mesin dan peralatan harus dideskripsikan. Jadi nanti tolong dijelaskan mesin-mesin dan peralatan yang kalian gunakan. Apakah mesin tersebut diperoleh melalui skenario sewa atau apakah melalui skenario beli? Ada juga mesin-mesin yang bisa diperoleh melalui sewa. Misalkan kalau kalian punya bisnis fotokopi, si mesin fotokopi itu juga banyak yang melalui proses sewa. Jadi si toko-toko fotokopian itu tidak memiliki mesin fotokopi tersebut, melainkan dia sewa mesin fotokopian kayak gitu. Itu kalau kalian nanti bisnis di fotokopi itu, atau mau beli juga sekalian nggak apa-apa, silahkan. Selain itu, sebutkan juga berapa modal yang dibutuhkan untuk memperoleh mesin dan peralatan tersebut. Mesin dan peralatan dapat dideskripsikan dalam bentuk tabel. Misalkan tabelnya kayak gini. Nomor 1, 2, 3, nama mesin. Misalkan tadi mesin fotokopi, jumlah unit 10 unit. Harga unit, misalkan karena ini kita sewa, misalkan harga unit 2 juta rupiah per bulan. Jumlah harga berarti 2 juta dikali 10, 20 juta rupiah per bulan. Itu untuk harga sewa 10 mesin fotokopi. Misalkan kalian butuh mesin apa lagi untuk produksi gitu, selain mesin fotokopi, kalian juga harus punya mesin fotokopi. Biasanya temannya sama laminating. Misalkan mesin laminating, jumlah unitnya misalkan satu aja cukup, harga per unitnya misalkan mesin laminating 300.000, jadi jumlahnya 300.000. Selanjutnya karena mesin di bidang fotokopian, misalkan ada juga printer, satu set printer, 3 printer, CPU, monitor, dan printer misalkan kayak gitu. Jadi nama mesin atau peralatannya tulis saja
satu paket gitu. Bisa dipisah, bisa digabungkan ya. Kalau misalkan digabungkan, satu paket komputer beserta printer, jumlah unitnya misalkan 3 unit aja cukup. Harga per unitnya antara PC, monitor, dan printer itu misalkan 5 juta. Berarti jumlah harga adalah 15 juta kayak gitu. Oke, selanjutnya masuk ke bahan baku dan bahan pembantu. Nah, kalau ini misalkan tadi kan udah ada bahan utama ya. Sekarang kita masuk bahan baku kayak tadi pembuatan tahu isi bahan bakunya apa gitu. Nah, ini juga harus kalian perhatikan dalam menentukan bahan baku dan bahan pembantu. Misalkan satu suppliernya, kalian harus perhatikan suppliernya itu mudah dikoordinasikannya mudah. Apakah suppliernya juga dekat, lokasi suppliernya dekat, nggak terlalu jauh juga gitu. Dan kuantitasnya juga kalian mau beli sebanyak apa bahan bakunya nanti gitu. Harga belinya ini sebagai pengusaha berarti kalian juga harus mencari harga beli yang paling murah di antara supplier misalnya. Jadi harus diperhatikan juga harga belinya. Lalu persyaratan pembelian. Ini misalkan untuk bahan-bahan yang agak berbeda dibandingkan dengan usaha yang pada umumnya gitu. Biasanya harus ada persyaratannya. Dan yang terakhir adalah ketersediaan dan persediaan. Ini juga harus kalian perhatikan ketersediaannya. Misalkan di distributornya banyak nggak, persediaannya juga banyak nggak gitu. Nah, setelah mengetahui hal-hal tersebut, selanjutnya adalah menyusun tabel bahan baku dan bahan pembantu. Misalkan bahan bakunya ini, misalkan kalau tadi tahu isi, misalkan nama bahan baku tahu, mereknya merek apa gitu, jumlah unitnya berapa kilo misalkan, misalkan 1 ton gitu bahan baku, harga per unitnya gitu. Ini itu sebenarnya bagusnya itu perhitungannya adalah per ini, berarti per satu ketika kita membuat gitu ya. Ini ternyata ya lebih bagus satu, tapi kalau dalam satuan per satuan itu kalian nggak kekejar, misalnya kalau gehu kan agak sulit hitungan per satunya ya, kalian bisa per adonan misalkan kayak gitu. Ini harga unit dan jumlah harga. Bahan baku untuk produk kamu itu apa aja, nanti silahkan sebutkan gitu kalau kalian nanti bahan bakunya gitu ada. Kira-kira untuk bahan baku kayak gini. Selanjutnya adalah biaya umum usaha. Biaya umum usaha, jadi gini, dalam perencanaan bisnis plan itu perlu juga direncanakan biaya-biaya penunjang dalam usaha. Misalkan biaya umum usaha itu ya biaya-biaya penunjang dalam sebuah usaha kalian. Misalkan biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. Ini untuk yang skalanya besar, mungkin banyak mesin-mesin. Nah, untuk mesin dan peralatan juga harus kalian anggarkan dan harus kalian ketahui berapa biaya yang dibutuhkannya gitu. Biaya suku cadang juga untuk yang mesin-mesin, bahan bakar, oli dan sebagainya. Biaya rekening listrik. Nah, ini juga nanti harus kalian perhatikan ketika kalian tadi sudah menentukan akan pasang apa-apa aja, instalasinya apa, berarti biayanya juga nanti harus kalian ketahui per bulannya berapa gitu. Dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan bangunan, biar bangunan kalian itu ya tetap bisa digunakan dan tetap ya nggak banyak pengeluaran untuk memperbaiki. Jadi lebih baik kalian harus memelihara bangunan tersebut kayak gitu. Ini adalah biaya umum dari usaha yang akan kalian lakukan tadi. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita ada 8 aspek yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, kalau sebelumnya kan kalian juga udah mencicil bikin bisnis plan. Yang sekarang tugas kalian adalah masuk ke aspek produksi dari bisnis plan Anda. Silahkan kalian buat aspek-aspeknya ini meliputi produk, proses produksi, kapasitas produksi, tanah dan bangunan, pemasangan sarana penunjang, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan pembantu, serta biaya umum usaha. Silahkan kalian ditulis
sesuai dengan bisnis plan yang kalian buat. Kalau kalian buat referensi bisa juga buka-buka dari sumber yang lain, atau kalau enggak bisa dari materi ini juga nggak apa-apa, silahkan dibuat. Ini untuk latihannya. Absensi dari latihan ini, tugas diketik dan di save PDF serta dikumpulkan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu, sekarang Kamis berarti Jumat Sabtu, kalian ada waktu 2 hari untuk mengerjakan tugas ini melalui link Google Drive yang telah dibuat oleh KM. Jangan lupa format penamaan tugasnya, NIM, nama, kelas. Jadi NIM dulu ya. Kira-kira kayak gitu untuk aspek produksi. Bila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke WhatsApp. Oke, untuk perkuliahan yang sekarang kita cukupkan sekian. Jika ada lagi yang ditanyakan, silahkan bertanya di WhatsApp. Nanti juga silahkan dikerjakan latihannya, absensi dari latihan yang telah kalian kerjakan. Oke, paling kayak gitu aja untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.